Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Nanda Pratiwi, NIM 1810602055 dari kelas Ekonomi Syariah 2 2018. Iwan menyimpan uang di Bank FDR dalam bentuk deposito sebesar 500 juta rupiah dengan tingkat bunga 8% per tahun. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Maka jawabannya, kita cari tahu dulu bunga yang diterima setiap bulannya, yaitu dengan cara 500 juta rupiah dikali 8% dibagi 12 bulan. Maka didapat 3.333.333. PPh berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank FDR yaitu sebesar 20% dikali 3.333.333 yaitu ialah sebesar 666.667. Adapun pajak depositonya per tahun itu ialah 666.667 dikali 12 bulan atau sebesar 8 juta rupiah. Dana pensiun FDR yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia dengan nominal 2 miliar dengan memperoleh diskonto sebesar 80 juta. Pada tanggal 1 April 2019, dana pensiun FDR menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 1,58 miliar dan dibayar pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Maka pertama-tama kita cari tahu dulu berapa besarnya diskonto SBI yang diperoleh oleh PT Rosa Sentosa, yaitu dengan cara 2 miliar kita kurangkan dengan 1,58 miliar, maka didapat sebesar 420 juta. Ketika kita sudah dapat diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa, maka kita baru dapat mencari berapa PPh berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh dana pensiun FDR, yaitu sebesar 20% dikali 420 juta, yaitu sebesar 84 juta. Pada tanggal 1 Juli 2017, PT FDR emiten menerbitkan obligasi dengan kupon interest bearing bond dengan nilai nominal 500 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun, jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019. Bunga tetap sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT FEP Investor pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal at discount dengan harga 450 juta per lembar. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut? Maka jawabannya, besarnya PPh berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT FDR pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Desember 2017 adalah, kita cari tahu dulu berapa besar bunga, yaitu dengan 6 dibagi 12 dikali 16% dikali 500 juta dikali 10 lembar, maka didapat sebesar 400 juta rupiah. Setelah itu barulah kita cari PPh-nya berdasarkan pasal 4 ayat 2, yaitu 15% dikali besarnya bunga, 15% dikali 400 juta yaitu sebesar 60 juta. Apabila dalam contoh soal ini investor atau pembeli obligasi adalah wajib pajak reksadana, maka perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 5% dikali 400 juta, yaitu didapat sebesar 20 juta rupiah. PT FDR Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah sebesar 1 miliar. Dalam penarikan undian tersebut, nama Ilham muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT FDR Indonesia? Maka jawabannya, besarnya PPh berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT FDR yaitu sebesar 25% dikali 1 miliar, sama dengan 250 juta rupiah. Pada tanggal 8 Juli 2018, Rahmat membeli 1 unit rumah dari developer PT Gria Land of Dawn
seharga 1,8 miliar secara tunai. Antara PT Land of Dawn dengan Alucard belum dilakukan penandatanganan akta jual beli karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan perjanjian pengikatan jual beli antara PT Land of Dawn sebagai penjual dan Alucard sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Land of Dawn. Sebelum dilakukan AJB antara PT Land of Dawn dengan Rahmat, rumah tersebut oleh Alucard dijual kepada Gushen. Sehingga akibat transaksi tersebut, nama penjual dan pembeli yang tercantum pada PPJB rumah tersebut menjadi PT Land of Dawn sebagai penjual dan Gushen sebagai pembeli. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan rumah tersebut? Maka PPh berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Land of Dawn adalah sebesar 2,5% dikali 1,8 miliar atau sebesar 45 juta rupiah. PT Semangat Belajar Online pada tahun 2015 ditunjuk oleh CV selaku pemilik Rumah Sakit Siti Khadijah untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar, tidak termasuk PPN. PT Semangat Belajar Online menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan yaitu pada tanggal 15 Juli 2015 sebesar 5 miliar. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu termin pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%. Termin kedua sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 50%. Termin ketiga sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 75%. Sisa 5 miliar akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan rumah sakit tersebut harus diselesaikan oleh PT Semangat Belajar Online paling lama tanggal 31 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Maka perhitungan PPh-nya berdasarkan pasal 4 ayat 2 itu besar pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah sebesar untuk PPh pembayaran uang muka kontrak yaitu 3% dikali 5 miliar sebesar 150 juta. Untuk PPh pembayaran termin pertama itu 3% dikali 5 miliar atau sebesar 150 juta. Untuk PPh pembayaran termin kedua yaitu 3% dikali 5 miliar atau sebesar 150 juta. Untuk PPh pembayaran termin ketiga yaitu 3% dikali 5 miliar atau sebesar 150 juta. Untuk PPh sisa pembayaran itu ya 3% dikali 5 miliar atau sebesar 150 juta.